Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. dan Dokter sekalian. Terima kasih moderator dan terima kasih panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Cynthia Nusanti. Saya staf divisi neurooftalmologi RSCM Kirana. Siang ini saya akan berbagi mengenai tata laksana apa yang kami kerjakan untuk pasien-pasien dengan grave ophthalmopathy. Saya izin share screen ya, moderator. Jadi ini judul yang diberikan kepada saya, yaitu manajemen farmakoterapi dan operatif pada ophthalmopathy grave. Berdasarkan TOR yang diberikan oleh panitia, topik-topik ini yang akan saya bicarakan di dalam presentasi kali ini. Jadi ilustrasi kasus, kami memiliki seorang pasien, Tuan A 56 tahun, datang dengan keluhan utama waktu itu kedua mata bengkak dan menonjol sejak 1 tahun yang lalu. Sebenarnya pasien sudah merasakan keluhan ini di bulan Maret 2020, namun baru terdiagnosis di April. Waktu itu sudah terdiagnosis dengan TED dan trigium ODS. Di bulan Mei, benjolannya rasanya lebih berat, nyeri, dan terasa buram. Di bulan Agustus kemudian ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lagi di Bandung, didiagnosis sebagai ulkus kornea perforasi. Saat itu sudah diinjeksi metilprednisolon dengan total 6 gram dan direncanakan operasi untuk ulkus kornea perforasinya. Namun waktu itu ditunda karena pasien memiliki penyakit jantung. Lewat penyakit sebelumnya, pasien juga menderita diabetes dan hipertensi. Waktu itu sudah dilakukan pemeriksaan MRI kepala dan orbita 6 Agustus 2020, tidak tampak adanya penebalan dari otot rectus dan hanya ada exophthalmos minimal. Nah, pada 28 Desember 2020, pasien datang ke IGD RSCM. Saat itu ditemukan gerakan bola matanya terhambat ke superior, di kanan dan kiri terhambat ke segala arah. Saat itu kami diagnosa sebagai grave ophthalmopathy aktif CAS 5, kemudian kami lakukan injeksi metilprednisolon 1 kali 500 mg IV 3 hari untuk 4 cycle, kemudian akan direncanakan melakukan anchoring suture karena kornea sudah tidak tertutup, dan rencana operasi dekompresi. Nah, kemudian hasil CT scan-nya adalah tampak penebalan saat itu dengan proptosis bulbus oculi sinistra. Dan tanggal 3 Februari 2021 pasien sudah dilakukan injeksi dan dilakukan dekompresi. Hasilnya sudah terjadi perbaikan pada pasien ini. Kemudian ini karakteristik pasien grave ophthalmopathy di RSCM Kirana. Secara epidemiologi memang kita ketahui bahwa ini adalah penyakit orbita tersering yang kami temui dan wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 3,9:1. Kami sering menemuinya di dekade usia 40-60 tahun. Kami sudah pernah melakukan deskriptif retrospektif terhadap data-data pasien grave ophthalmopathy yang datang ke RSCM Kirana dari Januari 2016 sampai Desember 2018 dengan total pasien berjumlah 97. Kami memang menemukan lebih banyak perempuan dengan usia yang memang di antara 30-50 tahun dan status steroidnya adalah hipertiroid. Kemudian menurut derajat keparahan, menurut Yugogo, 70%-nya dalam keadaan ringan dan hanya 5% yang aktif. Nah, kemudian kita masuk ke manifestasi grave ophthalmopathy baik secara klinis maupun radiologis. Seperti kita ketahui, patofisiologi ini kemudian akan membuat kelainan-kelainan pada orbita, seperti orbital congestion, proptosis, dan optic nerve decompression. Nah, keluhan pasien biasanya adalah rasa mengganjal seperti ada pasir di mata, kemudian ada nyeri tumpul pada bola mata yang bisa timbul sewaktu-waktu atau disebabkan oleh melirik. Kemudian seringkali pasien juga mengeluh penglihatan ganda karena adanya hambatan dari pergerakan otot-otot di intraorbita, kemudian ada lakrimasi atau fotofobia, kemudian pandangannya kabur, kemudian sering terjadi kekeringan atau dry eyes, dan peradangan mata yang tampak sehingga matanya menjadi kemerahan. Penyebab pasien grave ophthalmopathy ini menjadi dry eye adalah karena adanya peningkatan lebar dari visura palpebra bagian ini, sehingga dia tertarik. Kemudian ada exophthalmos atau proptosis sehingga matanya lebih menonjol, jumlah berkedip yang berkurang, kemampuan dia menutup juga berkurang, adanya lagophthalmus, dan fenomena Bell yang buruk. Sehingga seringkali mata rasanya menjadi kering.
Nah, gambaran klinis yang bisa kita temui pada saat pemeriksaan, biasanya kita menemui adanya edema konjungtiva, yaitu kemerahan, kemudian penonjolan, yaitu terjadi proptosis, dan retraksi kelopak mata. Yang paling sering kita temui adalah retraksi kelopak mata, lebih dari 90% kira-kira. Jadi apa yang disebut retraksi kelopak mata nanti kita akan lihat pada gambaran pasien yang sebenarnya terjadi bahwa skleranya ini lebih terlihat di antara malgopalpebra bawah dan limbus, sehingga kornea bagian bawah terlihat jelas. Pada keadaan normal, kornea bagian bawah dan atas ini biasanya bagian atas dan bawahnya tidak terlihat. Kemudian ada lid lag sekitar 50% dan naboftalmus. Yang sering juga terjadi adalah miopati ekstraokular restriktif, jadi adanya penebalan otot sehingga menghambat pergerakan bola mata, dan yang terakhir adalah disfungsi nervus opticus sehingga menyebabkan penurunan tajam penglihatan. Ini kira-kira gambaran yang paling sering. Tadi disebutkannya kalau misalnya yang sebelah kanan ini akan terlihat bahwa bagian bawahnya lebih terlihat sisi bawah dari korneanya gitu ya. Jadi ini kira-kira retraksi kelopak mata yang agak ringan, kurang dari 2. Terus kemudian yang B ini kira-kira 2 mili, jadi lebih terlihat jelas atas ini, kelihatan jelas. Nah, kalau yang C ini lebih dari 2 mili, jadi atas dan bawah sangat terlihat jauh sekali retaknya. Kemudian yang berikutnya lagophthalmus, jadi pasien kita minta untuk menutup mata dan ada terlihat scleral show, jadi terlihat sekali mata tidak tertutup sempurna. Yang berikutnya edema palpebra, jadi pembengkakan pada palpebra dan konjungtiva yang hiperemis ya. Dan yang kalau berat, makin berat, hiperemis konjungtiva itu akan menyebabkan kemotik, jadi ada cairan di bawah konjungtiva yang keluar dari sisi kelopak, sehingga tampak seperti pelebaran pembuluh darah, kemudian gelembung cairan. Kemudian kalau berat sekali, kemudian pasien bisa menjadi ulkus kornea. Nah, kemudian ini yang sering kita temui juga, proptosis sebagai akibat penebalan otot dan penambahan jumlah lemak di retroorbita. Apabila berat sekali akan tampak seperti ini. Nah, proptosis sendiri kita ukur menggunakan exophthalmometer, Hertel namanya. Itu kita akan melihat pada titik kaca di sini ada garis-garis dan angka. Ini kita memperlihatkan bahwa positif bila jarak antara puncak kornea yang kita lihat di kaca ini itu dengan permukaan anterior tulang orbita bagian lateral lebih dari batas normal. Nah, batas normalnya di Indonesia itu biasanya bergantung pada ras. Di Indonesia itu dianggap tidak ada atau tidak ada proptosis itu kurang dari 19, kemudian yang paling berat lebih dari 23 mm. Nah, sering juga kita menemui gangguan gerak bola mata, jadi pada posisi primer mungkin masih ortofori, tapi kalau kita melakukan pergerakan bola mata seperti ke bawah ini mata yang kiri tertinggal, sehingga tanpa adanya restriktif pada gerakan bola mata pasien. Ini juga lihat gerakan ke bawahnya nih restriktif. Kemudian untuk gambaran radiologi, biasanya berdasarkan PPK kita menggunakan CT scan orbita, kita akan menemukan gambaran proptosis dan penebalan otot ekstraokular. Penebalan ototnya ini lebih mengenai belly otot atau perut otot yang dominan dibandingkan dengan mengenai tendon. Apabila dia mengenai tendon, kita masih bisa mendidiknya dengan miositis. Kemudian jaringan lemak retroorbitanya lebih prominent. Ini pernah dilakukan penelitian di Departemen Radiologi mengenai perbandingan rata-rata ketebalan otot ekstraokuler dengan manifestasi klinis OG, hanya waktu itu menggunakan klasifikasi Nospek. Kemudian berdasarkan CT scan kita bisa lihat adanya penebalan otot terutama di daerah belly dan bukan di daerah tendon. Ini foto pasien kita sendiri, pasien tadi. Jadi kita lihat ada penebalan otot dibandingkan mata sebelahnya. Dan kalau kita lihat lebih ke arah bagian perut dibandingkan bagian tendonnya dan tampak penonjolan pada bola mata. Biasanya memang tidak simetris yang menonjol, lebih sering daerah rectus medialnya dibandingkan dengan rectus lateralnya. Juga lebih sering rectus inferior dibandingkan dengan rectus superiornya. Nah, untuk yang gambaran seperti ini, karena sudah terjadi penggecetan atau penekanan pada apex orbitanya oleh otot-otot dari
otot-otot dari mata pasien ini sehingga nervus optikusnya tertekan dan ini menjadi disteroid optik neuropati. Kita masuk kepada klasifikasi Graves ophthalmopathy karena untuk tata laksana kita mesti tahu klasifikasinya pasien-pasien tersebut. Jadi banyak kriteria klasifikasi yang bisa kita pakai. Nospek tapi lebih sering dipakai untuk penelitian, kemudian visa, Yugogo, dan yang terakhir untuk menilai keaktifan. Ini adalah kriteria Nospek. Kriteria ini jarang kita pakai untuk klinis pasien untuk tata laksana, tapi lebih sering dipakai untuk derajat pada saat kita melakukan penelitian terhadap pasien. Kemudian yang kedua visa, ini singkatan dari vision, jadi nanti yang dinilai adalah tajam penglihatannya, derajat inflamasinya, gangguan gerak bola matanya, dan penampakannya. Namun kita juga tidak menggunakan ini di RSCM Kirana. Yang kami pakai di RSCM Kirana adalah yang berdasarkan Yugogo, jadi nanti apabila datang seorang pasien dengan Graves ophthalmopathy, kami akan menilai keaktifannya dan menilai tingkat keparahannya berdasarkan Yugogo. Jadi untuk menilai keaktifannya atau clinical activity score itu ada 7 poin yang bisa terlihat di sini. Pasien akan dinyatakan aktif bila CAS-nya lebih atau sama dengan 3 pada pemeriksaan awal. Atau apabila pasien datang dengan follow-up 1-3 bulan berikutnya, kita bisa menambahkan pertanyaan 8, 9, dan 10 ini. Kemudian kalau nilainya di atas 4 atau sama dengan 4, kita anggap dia aktif. Kemudian untuk derajat keparahannya sendiri, kita membaginya menjadi ringan, sedang berat, dan mengancam penglihatan. Jadi untuk yang ringan, kita bisa muncul 1 atau lebih tanda berikut ini. Jadi nanti kita akan melihat retraksinya, melihat keterlibatan jaringan lunaknya, mengukur eksoftalmusnya, kemudian kita melihat apakah diplopianya ini kadang-kadang transien atau tidak ada diplopia, dan kornea yang terpajan ini biasanya berespon terhadap pemberikan. Kemudian untuk GO sedang berat, ini retraksinya 2 mili, terus jaringan lunak yang terlibat juga berat, esoftalmusnya lebih dari 3 mili, dan diplopianya biasanya konstan. Kemudian yang terakhir ada yang mengancam penglihatan, yaitu yang disertai disteroid optik neuropati atau kerusakan kornea akibat corneal exposure, jadi ada ulkus kornea. Kita akan mencoba untuk melihat kasus 1, ini kasus 1 kita lihat hanya kesannya retraksi saja, tidak ada lag ophthalmus, kemudian kalau kita lihat proptosisnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi ini adalah GO yang tidak aktif dengan derajat ringan. Kemudian untuk kasus 2, kita bisa lihat tanpa kita tanya, pasti pasiennya juga akan mengalami diplopia. Kita lihat ada gangguan pergerakan bola mata dan disertai dengan proptosis yang lebih prominent. Kita lihat kalau ke bawah ini pergerakannya tidak sama. Ini berarti pasien dengan keadaan tidak aktif dan derajatnya sedang. Kemudian untuk kasus ketiga kita lihat kemerahannya di karangkula, eritemanya di atas, kemudian penonjolannya dan frozen eye-nya. Jadi gangguan gerak ini pasien sudah saking menonjolnya dan ototnya sangat tebal. Jadi dia kesannya seperti frozen eye, susah menggerakkan bola mata. Ini berarti dia aktif dengan derajat yang sedang, belum sampai yang berat. Kemudian, untuk yang seperti ini yang sudah menimbulkan ulkus kornea, kemerahan karangkula hebat, gangguan pergerakan bola mata, ini berarti kita masuk ke derajat yang aktif dan berat. Kemudian kita masuk ke farmakoterapi Graves ophthalmopathy. Seperti diketahui, ini algoritma terapi Graves ophthalmopathy yang juga dipakai di PPK Graves ophthalmopathy RSCM. Kita membaginya menjadi mild, moderate to severe, dan sight threatening dengan algoritma seperti ini. Jadi kalau kita mild, kita masih bisa nunggu sambil memberikan terapi artificial tears. Nanti kita akan melihat masing-masing terapi yang kita berikan. Ini untuk yang mild, kalau ada corneal exposure kita bisa memberikan. Kemudian kalau ada lag ophthalmus, kita bisa melakukan lip tapping dengan penggunaan salep mata di malam hari. Kemudian kalau ada intermittent atau konstan diplopia, kita bisa membantu memberikan prisma. Seringkali pasien juga mengeluh adanya morning eyelid swelling, itu kita minta pasien tidur dengan bantal tinggi. Kemudian kalau ada eyelid retraction, kita bisa memberikan botulinum toxin injection untuk supaya memperbaiki paling tidak terlalu tertarik eyelidnya. Kemudian untuk yang moderate dan severe, tadi kita bisa melakukan IV glukokortikoid
Apabila sudah kemudian tidak aktif, itu kemudian kita lakukan rehabilitasi surgery apabila diperlukan. Namun kalau responnya parsial atau tidak respon, kita dapat memberikan ulang terapi glukokortikosteroid atau glukokortikosteroid oral dengan orbital radiasi atau dengan cyclosporin atau dengan diganti dengan rituximab. Nah, dosis yang kami pakai adalah IVMP 500 mg 3 hari berurutan selama 4 minggu dengan total 6 gram. Jadi 3 hari di minggu pertama, kemudian 3 hari di minggu kedua. Ini sesuai dengan PPK di PPK Ophthalmopathy Graft di RSCM tahun 2021. Kami sudah mencoba untuk menilai hasil pengobatan dengan menggunakan dosis tersebut, yaitu dari Januari sampai Juni 2021 ini, kami punya 11 pasien yang aktif dengan perempuan lebih banyak dan usianya kira-kira memang di antara 40-an sampai 50 dengan keadaan hipertiroid. Nah, cas awalnya kira-kira 5 paling banyak ya. Kemudian 3 paling banyak, mohon maaf. Kemudian cas akhirnya ada yang bisa sampai 0. Nah, ini masih 4 waktu itu, kemudian kita lanjutkan dengan terapi tambahan. Nah, derajat keparahannya yang mengancam penglihatan, waktu itu kita memiliki lebih banyak pasien yang mengancam penglihatan karena sudah mencapai lupus kornea dibandingkan yang sedang berat. Ini ada salah satu kasus yang datang dengan cas 4, setelah treatment terakhir casnya 2 dan ada perbaikan dari gangguan gerak bola matanya. Kemudian untuk yang sight threatening atau corneal breakdown, ini merupakan kasus emergensi dan kami harus memberikan frequent topical lubrikan dan kemudian kita tutup paling tidak dengan levodopa atau tazorafi sebelum dilakukan dekompresi. Biasanya dimulai dengan IV corticosteroid dulu 2 minggu, baru kemudian dengan orbital decompression. Ini biasanya dikerjakan oleh divisi plastik rekonstruksi Dr. Yunia Irawati. Nah, untuk masuk ke terapi imunosupresif selain kortikosteroid ada beberapa obat-obatan yang disarankan. Yang satu yang mempengaruhi produksi sitokin, agen sitostatik, dan antibodi monoklonal atau poliklonal. Kita masuk ke kortikosteroid. Kortikosteroid sudah disebutkan sebelumnya, tapi agen lain mungkin ada siklosporin. Ya ini kami sendiri belum punya pengalaman menggunakannya, namun ini beberapa yang saya tampilkan ini berdasarkan dari rujukan dari efficacy and safety immunosuppressive agent untuk thyroid eye disease. Kemudian ini agen sitostatik yang bisa dipakai mungkin azathioprine, methotrexate, dan mycophenolate mofetil. Dan antibodi monoklonal yang dianjurkan ada rituximab dan tocilizumab. Dan ada lagi dua agen ini. Kemudian saya lebih masuk ke radioterapi, ini juga berdasarkan PPK, ini indikasinya diplopia berat atau tidak respon atau resisten terhadap steroid, diberikan dosis kumulatifnya 20 gray per mata dibagi dalam 10 dosis, atau diberikan selama periode 2 minggu, atau dosis 1 gray per minggu selama periode 20 minggu. Kontraindikasinya adalah riwayat retinopati atau diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian kita masuk ke terapi bedah Graves' ophthalmopathy. Waktu dan intervensi operasi ini harus direncanakan sebaik mungkin karena urutannya penting sekali untuk operasi pada pasien Graves. Jadi kita harus yang pertama adalah dekompresi orbita, kemudian operasi strabismus, baru terakhir operasi kelopak. Dan operasi rehabilitasinya biasanya dilakukan setelah Graves' ophthalmopathy-nya inaktif dalam waktu 6 bulan. Jenis pembedahannya tadi seperti disebutkan dekompresi orbita, bedah strabismus, kemudian bedah kelopak. Jadi indikasi untuk dekompresi orbita biasanya karena proposis berat atau karena keratitis atau karena neuropati optik. Kemudian untuk bedah strabismusnya karena keterlibatan otot ekstraokular, kalau untuk periorbita dan kelopak mata karena exophthalmos atau karena lid retraction-nya. Ini saya ambil dari thyroid eye disease dari Dr. Ganggadara di NUH. Nah, ini biasanya orbital dekompresinya ada beberapa macam indikasi, namun yang sering kami lakukan adalah karena moderate severe proptosis atau karena kompresif optik neuropati. Ini dilakukan oleh divisi plastik rekonstruksi. Dan biasanya ada beberapa tipe, bisa 2 wall atau maksimal 3 wall.
Ini yang dikerjakan, jadi kami mengambil bagian tulangnya untuk melebarkan area di retroorbitanya, dan beberapa bagian lemak juga dikeluarkan. Jadi pada pasien ini kemudian terjadi kelopak mata atau bola matanya lebih mundur lagi. Ini pasien yang pertama tadi sudah dilakukan operasi oleh Dr. Yunia Erawati di divisi plastik rekonstruksi. Kemudian untuk strabisme surgery-nya itu dilakukan untuk diplopia, terutama pada yang posisi primer. Jadi untuk melihat lurus dia diplopia, nah ini kita harus melakukan operasi strabismus. Biasanya kita memanjangkan otot yang fibrosis, dan paling banyak yang bisa kita koreksi adalah 50 prisma. Bedanya dengan strabismus lain, pada strabismus karena grave ophthalmopathy biasanya lebih dari 2 otot. Jadi hanya bisa 2 otot saja yang kita lakukan operasinya. Apabila ada residu yang tersisa, kita bisa menggunakan kacamata prisma, tapi ini hanya untuk 12-16 derajat prisma saja, karena kalau tidak akan terlalu berat untuk pasien. Atau dengan lebih baik kita bisa menggunakan stiker Fresnel. Kemudian yang berikutnya adalah eyelid retraction. Ini jadi retraksinya kita perbaiki sehingga kedudukannya atau terlihatnya secara kosmetik lebih baik. Ini referensi yang saya pakai. Dalam pembuatan makalah ini, saya dibantu oleh staf divisi neurooftalmologi, rekonstruksi, strabismus, dan para residen. Terima kasih banyak, moderator. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan bahan tambahan untuk diskusi kita lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.